Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bab 4 mengenai daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk materi pokok yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini bisa dilihat pada peta konsep, yaitu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di dalamnya akan mempelajari mengenai perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di dalamnya akan mempelajari mengenai peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan serta peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Dan untuk materi pokok ketiga yaitu mengenai mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia saat ini yang terdiri dari berbagai daerah hingga menjadi satu kesatuan wilayah dari Sabang hingga Merauke tak terlepas dari perjuangan para pahlawan dalam melawan penjajah. Dan puncak dari perjuangan bangsa Indonesia adalah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno dengan para penyusun teks proklamasi lainnya menjadikan rumah Laksamana Muda Maeda sebagai tempat penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Setelah naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Malik, teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Drs Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 hari Jumat pukul 10 WIB. Dan di depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, Insinyur Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi dengan disaksikan lebih kurang 1.000 orang. Setelah teks proklamasi dibacakan, maka dikibarkannya sangsaka merah putih oleh Suhud dan Latif Hendraningrat, dan secara spontan peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dalam proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 memiliki makna yang di dalamnya juga memuat berbagai aspek. Nah, apa saja sih aspek yang termuat di dalam proklamasi kemerdekaan? Yang pertama yaitu aspek hukum, di mana proklamasi merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial dan digantikan dengan hukum nasional. Aspek yang kedua yaitu aspek historis, di mana proklamasi merupakan titik akhir sejarah penjajahan di Indonesia sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara merdeka dan bebas dari penjajahan. Aspek yang ketiga yaitu aspek sosiologis, di mana proklamasi menjadikan perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka serta memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan. Aspek keempat yaitu aspek kultural, di mana proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia yang sama. Aspek yang kelima yaitu aspek politis, di mana proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
Aspek yang keenam yaitu aspek spiritual, di mana proklamasi yang diperoleh merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, yang meridhoi perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlepas dari seluruh doa rakyat Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana pembagian daerah berdasarkan risalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI terdiri dari daerah besar, daerah-daerah istimewa, dan daerah-daerah kecil desa seperti negara, dusun, marga, huta, kuria, gampong, dan maunasah. Sedangkan di Indonesia terdapat 5 daerah yang menyandang status otonomi khusus atau istimewa, yaitu Pemerintahan Aceh, Daerah Khusus Ibu Kota atau DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Hubungan daerah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia juga berkaitan dengan hubungan pemerintahan pusat dan daerah, di mana dengan adanya otonomi daerah sebagai pemberian kewenangan pusat kepada daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing. Dasar hukum dari otonomi daerah adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 yang memuat hubungan dan wewenang pemerintah pusat dan daerah, pembagian urusan pemerintahan, dan beberapa hal yang berkaitan dengan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas otonomi daerah termuat di dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B, di mana ada 3 asas, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas dekonsentrasi merupakan pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau dari badan otonom yang memiliki wewenang lebih tinggi kepada badan otonom yang memiliki wewenang lebih rendah. Tugas pembantuan merupakan asas dasar hukum otonomi daerah yang memiliki sifat membantu pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya di dalam penyelenggaraan negara atau daerah memiliki kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah atau badan otonom. Tujuan otonomi daerah yang pertama, prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang kedua, prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya. Yang ketiga, prinsip kekhususan dan keragaman daerah. Yang keempat, prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Yang kelima, prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Dan yang keenam, prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum. Dan yang terakhir yaitu prinsip hubungan pusat dan daerah dilaksanakan secara selaras dan adil. Peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah memiliki peranan penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat dilihat dari berbagai perjuangan para pahlawan di berbagai daerah untuk melawan penjajah, seperti peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan melawan Jepang, yaitu adanya perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Sultan Harun, serta perlawanan rakyat Demak menyerang Malaka yang dipimpin oleh Pati Unus, dan penyerangan Sunda Kelapa dipimpin oleh Fathahillah. Yang kedua yaitu peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan melawan Belanda, yaitu perlawanan rakyat Aceh dipimpin oleh Cut Nyak Dien, Teku Umar, dan Panglima Polem, perjuangan rakyat Sumatera Utara yang dipimpin oleh Raja Sisingamangaraja XII, perlawanan daerah di Jawa dengan tokoh Sultan Agung Tirtayasa, Sultan Agung, dan Pangeran Diponegoro. Yang ketiga yaitu Maluku yang dipimpin oleh Patimura, dan perlawanan rakyat Bali yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jailante. Peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini
seperti mempertahankan bentuk dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia yang termuat di dalam pasal 37 ayat 5. Yang kedua yaitu memajukan bangsa melalui inovasi dan kreativitas aparatur sipil negara di daerah. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. Yang keempat, mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Yang kelima, melaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kesempatan dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai seorang pelajar, kalian juga dapat ikut serta di dalam mempertahankan NKRI dengan lingkup masyarakat atau di sekitar kalian terlebih dahulu. Misal di sekolah, dalam pemilihan ketua OSIS kalian tidak mempertimbangkan daerah asal sebagai alasan kalian untuk memilih, ataupun di pergaulan kalian juga tidak memilih-milih teman berdasarkan alasan tertentu, atau misalnya dengan alasan si A memilih kekayaan tertentu atau si A anaknya pejabat ini. Terus dalam bidang masyarakat kalian juga dapat melaksanakan atau dapat mempertahankan NKRI melalui misal sikap menolong seorang tetangga yang berasal dari daerah yang berbeda dengan kalian. Jadi sebagai seorang pelajar, kalian juga dapat berpartisipasi melalui lingkungan sekitar kalian.